Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Di video sebelumnya, setelah Wiro Sableng alias pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 menghadapi gempar bumi, kini Wiro pun menghantar pagar alam dan keluarganya pulang ke rumah. Selang beberapa waktu, Wiro pun melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba saja, Wiro merasa seperti ada yang mengikutinya. Siapakah orang tersebut? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Kembalilah pulang. Tapi, apakah kau tidak akan kembali lagi? Maksudku, tidak akan mampir lagi ke rumah. Wiro kembali tertawa. Tentu aku akan mampir lagi, saut Wiro. Dia maklum akan perasaan gadis ini. Dan gadis yang diamuk perasaan seperti Mayang bukan baru sekali ini ditemui oleh pendekar 212. Soalnya, apakah dia bersedia melayani dan menurutkan kata hatinya? Diam-diam, Wiro Sableng ingat pada Permani. Mayang tidak kalah kecantikannya dengan Permani, dan juga telah banyak pendekar 212 menemui gadis-gadis cantik, tapi entah mengapa dia tak bisa melupakan Permani. Aku berjanji akan kembali, kata Wiro meyakinkan Mayang. Tapi darah itu tak beranjak dari hadapannya. Wiro mengeluh dalam hati. Aduh, repot juga nih. Kalau lama-lama berdiri berhadapan-hadapan seperti ini, bisa celaka pikirnya. Ditepuknya bahu Mayang seraya berkata, pulanglah, di lain hari aku akan mampir menyambangimu. Habis berkata begitu, Wiro berkelebatan lenyap dari hadapan Mayang. Sang Dara hela napas panjang. Gemuruh hatinya kini berubah menjadi satu kekecewaan, namun juga satu harapan. Mulutnya terkatup rapat-rapat, sehingga kedua rahangnya menonjol dan pelipisnya menggembung. Sepasang matanya memandang menyorot tak berkedip ke bawah bukit kecil, ke arah sebuah kampung yang kini hanya tinggal musnahannya saja, berupa reruntuhan rumah-rumah yang telah jadi debu. Jelas dilihatnya mayat-mayat yang bergelimpangan di sana-sini, mayat-mayat manusia dan binatang-binatang yang mati tertambat hidup-hidup di dalam api. Dan yang paling menusuk matanya ialah mayat anak-anak yang menemui kematian mereka secara mengenaskan dalam pelukan ibu mereka. Tak ada lagi tanda-tanda kehidupan dalam landasan kemusnahan itu, kemusnahan yang telah dilakukan oleh manusia-manusia jahat tanpa rasa belas kasihan sama sekali. Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212 Wiro Sableng ingat akan kampung-kampung yang dimusnahkan Dewi Suluman di Pulau Madura tempo hari. Dan kemusnahan kampung yang hari ini disaksikannya tidak ada beda, malah lebih membuat luapan amarah menggejolak. Darahnya laksana api disiram dengan minyak. Siapakah manusia-manusia yang membuat kebiadaban begini rupa? Tanya Wiro Sableng pada dirinya sendiri. Untuk menjawab pertanyaan itu, pemuda ini segera menuruni bukit dan memasuki kampung yang telah musnah itu. Penyelidikannya tak membawa hasil apa-apa, dan hati kemanusiaannya memaksa dia untuk menggali beberapa buah lubang lalu menguburkan mayat-mayat yang bergeletakan di sana-sini. Rata-rata, semua menemui kematian akibat tusukan atau bacokan senjata tajam. Wiro pun melanjutkan perjalanan sewaktu matahari tergelincir ke barat. Kalau daerah sekitar situ berada di bawah kekuasaan Datuk Sipatoka,
pastilah yang berbuat ganas itu Datuk Sipatokah atau anak-anak buahnya. Dan ini mendorong Wiro Sableng untuk mempercepat perjalanannya. Menjelang senja, dia berhenti di sebuah anak sungai dangkal berair jernih. Wiro membuka pakaian dan langsung masuk ke dalam sungai. Betapa sejuknya air sungai itu. Tengah dia asik-asik mandi, mendadak sepasang telinganya mendengar suara hiruk pikuk. Pakik manusia banyak sekali di kejauhan. Ketika dia memandang ke arah datangnya suara itu, maka tampaklah langit di arah itu kemerah-merahan. Kebakaran, pikir Wiro. Disudainya mandinya, lalu naik ke darat dan berpakaian dengan cepat. Sesaat kemudian, dia sudah berlari sekencang angin ke jurusan langit malam yang merah menyala. Ketika Pendekar 212 sampai ke tempat kejadian itu, yang dilihatnya bukan cuma kebakaran. Beberapa orang berpakaian hitam bertempur melawan penduduk kampung. Perempuan dan anak-anak berpekikan dan lari menyelamatkan diri. Tolong! Kira-kira setengah lusin mayat telah bergelimpangan di tanah. Wiro segera maklum apa yang terjadi. Kebakaran itu adalah kebakaran yang disengaja dan pelakunya adalah manusia-manusia berseragam hitam. Mereka bukan saja membakar rumah-rumah penduduk dan membunuh sewenang-wenang, tetapi juga merampok. Dan ketika Wiro memandang berkeliling dari dalam sebuah rumah yang telah setengahnya dimakan api, kelihatan seorang laki-laki berpakaian hitam tengah menyeret seorang perempuan muda yang meronta dan menjerit-jerit. Lepaskan! Lepaskan! Mendidihlah amarah Pendekar 212. Betul, bentak Wiro. Dia melompat dan menghantam dengan tinjukannya. Laki-laki berpakaian hitam yang tengah menyeret perempuan muda tiada menyangka akan mendapat serangan begitu rupa. Karenanya dia tak sanggup mengelak sama sekali. Tubuhnya mencelat. Pekiknya setinggi langit. Begitu jatuh di tanah, dia tak berkutik lagi, sebab kepalanya yang kena hantam rengkah bermandikan darah dan air otak. Wiro menyerbu ke tengah-tengah manusia-manusia berseragam pakaian hitam lainnya yang tengah menempur habis-habisan penduduk yang coba mempertahankan hak dan harta serta nyawa dan keselamatan pribadi serta keluarga mereka. 2 orang bergelimpang dihantam tendangan dan tinju kirinya. Yang 5 orang lainnya terkejut. Berdebah, siapa kau? Teriak salah seorang dari mereka. Begitu habis berteriak, orang ini melihat sesuatu menyambat di hadapannya. Wus! Awas! Teriak kawan-kawannya, tapi orang itu tak keburu berkelit ataupun menangkis. Yang dilihatnya berkelebat ialah pukulan tangan kanan Wiro Sableng yang melayang tepat-tepat ke keningnya. Prak! Orang itu menjerit, keningnya pecah, nyawanya lepas. Bukan saja 4 kawannya menjadi kaget, tapi juga tergetar hati masing-masing. Setelah memberi tanda, serempak mereka menyerbu. Pendekar 212, Wiro Sableng diserang dari 4 penjuru. Setan-setan kesasar, keganasan kalian cukup sampai hari ini. Makan ini. Wiro kirimkan 2 pukulan, 2 tendangan. Keempat serangannya hanya mengenai tempat kosong. Wiro terkejut. Apakah mereka ini punya ilmu menyiapkan diri? Maki Wiro dan memandang berkeliling. Dalam pada itulah 4 angin pukulan tahu-tahu melanda ke arahnya dengan ganas. Pendekar 212 menggerang macam harimau lapar. Kedua tangan kiri kanan menghantam berkeliling. 2 gelombang angin pukulannya dahsyat membadai berputar. 2 orang pengkroyok terpekik. Tubuh mereka berpelantingan. Satu menghantam pohon, pinggangnya patah dan nyawanya lepas. Yang satu lagi, begitu jatuh di tanah, coba berdiri, tapi terus muntah darah dan kojor di situ juga. 2 orang lainnya seputih kertas pucat paras mereka. Yang satu, tanpa pikir panjang segera ambil langkah 1000. Kawannya melompat ke balik sebatang pohon dan keluarkan 1 suitan nyari.
monyet hitam, tempat larimu adalah akhirat. Teriak Wirosaya hantamkan tangan kanannya ke arah laki-laki yang ambil angka 1000. Belum lagi angin pukulan Wiro sampai, orang itu telah memekik macam dihadang setan. Ah! Kemudian, pekiknya lenyap dan tubuhnya mencelat beberapa tombak. Terguling di tanah tanpa nyawa lagi. Wiro Sableng segera pula hendak kirimkan pukulan maut ke arah laki-laki yang bersembunyi di balik pohon. Sekaligus dia hendak hantam pohon dan orangnya, tapi baru tangan kanan diangkat, tahu-tahu 4 bayang hitam melompat di hadapannya dan serentak mengurungnya. Bagaimana selanjutnya? Bisakah Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212 menghadapi 4 bayangan hitam itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.